Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari Prodi PGSD Universitas Pelita Bangsa. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu guru di SD Nurul Amir Islamic School mengenai pengembangan ekskul yang ada di sana. Apa saja ekskulnya, tujuannya, serta prinsip-prinsip yang ada di ekskulnya. Bagi teman-teman semua yang sudah penasaran dengan video kita semua, simak terus sampai akhir ya. Halo Ibu, apa kabar hari Ibu? Alhamdulillah baik. Untuk tentang tugas ini, yang sudah kita sebelumnya kali sampaikan, mungkin kamu ada sedikit ya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kami tanyakan tentang ekstra sekolah dasar yang kita boleh langsung mulai pembelajarannya ya Bu ya. Apakah di SD Nais sudah diadakan kegiatan ekstrakurikuler? Kalau iya, ada ekskul apa saja? Baik, untuk di SD Nais itu sudah ada ekstrakurikuler. Di sana ada yang wajib dan ada yang pilihan. Kalau yang wajib itu ekskul pramuka, sedangkan yang pilihan itu ada futsal, kemudian ada desain grafis, ada tari, ada silat, ada English, ada karate, ada kalistung, ada hadroh, ada renang, dan tadi futsal. Yang baru banget muncul itu atau yang terbaru itu ekskul desain grafis. Gitu. Berarti untuk yang wajibnya hanya pramuka ya Bu ya? Untuk yang lainnya berarti sunnah bahasanya gitu. Jadi sesuai dengan minat atau keinginan siswa ingin di ekskul mana. Oke, baik. Kalau boleh tahu kalau boleh tahu Bu, tujuan dari diadakannya ekskul di SD Nais itu apa ya Bu ya? Nah, itu untuk agar anak-anak itu lebih memiliki pengetahuan yang luas, termasuk dari wawasannya, dan juga bisa membentuk karakternya supaya sesuai dengan minat bakat yang dia inginkan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, dalam setiap ekskul kan mempunyai tujuannya masing-masing. Apakah ada prinsip yang mendasar dari setiap ekstrakurikuler tersebut? Prinsip dasarnya itu untuk ekstrakurikuler sendiri yang terpenting adalah mereka memilih ekskul tersebut itu dengan pilihannya sendiri, yang pertama. Dan yang kedua tentunya ketika mereka mengikuti ekskul itu tidak merasa terpaksa, bosan, yang jelas menyenangkan, gembira, dan pilihannya gitu, biar sesuai dengan minat bakatnya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini mempengaruhi nilai akademiknya? Oke, baik, untuk nilai, kami di sekolah SD Nurul Amir Islamic School memiliki nilai tersendiri bagi mereka yang mengikuti ekskul. Karena dari nilai akademis dan nilai ekskul itu berbeda dari segi penilaiannya. Jadi untuk di nilai akademiknya sendiri tidak ada tambahan apapun ya Bu ya ketika peserta didik mengikuti kegiatan ekskul, dikarenakan nilai ekskulnya tersendiri. Baik, untuk selanjutnya, ketika mengikuti ekskul tentunya ada manfaat. Boleh tolong dijelaskan apa saja manfaat dari mengikuti ekskul? Kita berlandas pada prinsip yang awal tadi ya, bahwasanya kita ekskul itu diadakan karena untuk mengembangkan minat bakat anak-anak. Jadi salah satu manfaatnya adalah mengembangkan potensi yang mereka miliki sehingga wawasan mereka semakin luas, kemudian skill atau kemampuan mereka semakin luas. Jadi bukan hanya pengetahuan, tapi kemampuan mereka semakin diasah kembali, semakin bisa banyak hal. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, mereka itu belajar secara menyenangkan. Jadi tidak belajar yang di bangku sekolah duduk menghadap guru saja, tetapi juga mereka memiliki kemampuan-kemampuan lain yang sesuai dengan karakter masing-masing. Apakah peserta didik di sekolah yang Ibu ajar hanya boleh mengikuti satu ekskul atau boleh lebih ya Bu? Untuk ekskul sendiri itu hanya boleh satu saja supaya fokus.
Jadi misalkan kalau anaknya itu mempunyai dua bakat di dua eskul, itu berarti harus pilih salah satu atau gimana ya Bu? Di SD Nais ini, ekskul itu hanya diperbolehkan satu. Kenapa? Salah satu alasannya adalah supaya kita lebih fokus terhadap bakat yang kita miliki. Seandainya anak itu memiliki dua bakat, kemudian dia menyabang, itu fokusnya akan terhalangi, gitu ya. Jadi untuk satu tahun pelajaran itu hanya satu. Mungkin nanti di tahun berikutnya jika dia ingin ganti itu bisa. Gitu. Untuk di SD Nais sendiri, kira-kira yang dilakukan guru-guru di sana bagaimana ya Bu? Apa saja yang guru-guru lakukan untuk mengedukasi siswa bahwa eskul itu penting loh, anak-anak tuh harus mengikuti eskul gitu. Kira-kira edukasinya bagaimana dan apa saja ya Bu? Oke, baik. Dari yang pertama, cara kita menyampaikan kepada anak-anak itu dengan cara demonstrasi terlebih dahulu, memperkenalkan, oh ini ada eskul ini, misalnya tari, karate, desain grafis, dan lain-lain. Yang kedua, biasanya kami memberikan wadah kreativitas mereka, terutama dari segi lomba, kemudian penampilan kayak pentas seni, dan sebagainya. Oh ya Bu, mengenai tadi yang Ibu ceritakan tentang demonstrasi itu biasanya dilakukan di kelas berapa ya Bu? Biasanya kami secara menyeluruh, jadi bukan hanya kelas berapa saja, tetapi dari kelas 1 sampai kelas 6. Bahkan di kelas 1 sendiri udah ada loh yang ikut eskul desain grafis. Keren. Kan ya? Lalu bagaimana progres dan pencapaian setiap ekskulnya yang ada di SD Nais? Untuknya setiap progres dan prosesnya itu berbeda-beda setiap ekskul. Ada yang mungkin di bagian futsal itu kemampuan shootingnya itu semakin baik, atau oper bolanya dan lain-lain. Kalau misalnya dari desain grafis mungkin dari segi komputernya, dari cara memegang mouse saja itu sudah baik, atau mengetiknya. Kemudian dari tari mungkin dari gerakannya dan lain-lain, itu pasti ada perkembangannya di setiap setiap ekskul, karena setiap materi itu pasti berbeda dan mereka akan menambah terus gitu wawasannya. Lalu bagaimana caranya untuk siswa dapat memilih esko yang tepat untuk dirinya sendiri? 9 Bu. Nomor 10. Lalu bagaimana caranya untuk siswa dapat memilih esko yang tepat untuk dirinya sendiri? Oke, baik. Sebenarnya dari SD Nurul Amin itu, karena kita lebih mengedepankan tentang karakter siswa, dari kecerdasannya, kita juga punya penilaian sendiri terhadap siswa terkait dengan kecerdasan masing-masing. Sudah pernah dengar tentang anak-anak yang punya kecerdasan visual, ya seperti itu dan lain-lain. Nah, itu biasanya ada rapotnya tersendiri di setiap kelas gitu, sehingga dari situ sebenarnya kelihatan nih dari wali kelasnya saja sudah mengetahui, oh anak ini tuh sebenarnya berbakat. Nah, dari wali kelas menyampaikan kepada orang tua, sehingga orang tua itu mengarahkan anak-anaknya supaya nak, kamu kayaknya dilihat-lihat bagus nih di bagian ini kinestetiknya, bermain futsalnya dan lain-lain, sehingga orang tua itu ikut mengarahkan anak memilih eskul tersebut gitu. Jadi anak itu mungkin bisa memilih eskulnya sendiri karena atas dasar kesenangan atau ikutin temennya yang sepantarannya gitu kan. Tapi anak itu juga untuk mengetahui ekskul tersebut dia pasti tahu dari orang tuanya, dari teman-temannya. Nah, itu yang menjadi landasan anak itu bisa memilih ekskulnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah di sekolah selalu mengadakan evaluasi pelaksanaan program di setiap pelatihan ekskulnya? Iya, selalu melaksanakan evaluasi. Iya, jadi kalau di SD Nais itu selalu ada namanya evaluasi. Ya, kita sambil membicarakan apa saja kendala-kendala selama ekskul apa saja, semua ekskul. Kemudian selain dari kendala-kendala yang ada, kita juga sambil mendiskusikan solusi yang terbaik gitu, karena tanpa komunikasi itu tidak berarti gitu kan. Baik Bu, dalam pelaksanaan ekskulnya apakah ada kendala? Dan bagaimana cara sekolah pihak sekolah menangani atau memberikan solusi kepada kendala tersebut? Baik, untuk kendala itu pasti ada di setiap suatu kegiatan ya. Jadi untuk permasalahannya atau kendalanya itu
itu mungkin dari segi waktu gitu ya, terutama sebagai contoh yaitu ekskul futsal. Jadi ekskul futsal itu dia mulai itu kan ada 2 sesi kelas rendah dan sesi kelas tinggi. Kalau kelas rendah itu di jam 1 sampai jam 3, yang kelas tinggi itu jam 3 sampai jam 5. Nah, tapi yang kelas rendah ini SD Nais itu keluar sekolahnya kelas rendah itu jam 1, sedangkan mulai futsal itu jam 1. Jadinya agak bentrok, sehingga ketika di sekolah di lapangan juga itu mungkin ada yang telat gitu. Itu mungkin beberapa kendalanya seperti itu. Dan mungkin kalau misalnya dari sekolah lain kayak misalnya desain grafis, anak kelas 1 mungkin kita lihat keren gitu ya, tapi ada kendalanya. Salah satunya adalah mereka yang belum bisa baca. Ya, jadi ketika mereka ingin menggunakan komputer juga kita harus memberitahu ya B yang mana B, ya tetap aja ngasih tahu, tapi ya itu butuh kesabarannya. Apakah ada peraturan khusus yang perlu diikuti oleh setiap peserta ekskul, Bu? Pertama, anak-anak wajib mengikuti ekskul sesuai dengan minat dan bakatnya, terutama ekskul pilihan. Yang kedua, anak-anak wajib memilih satu dari ekskul, dari semua ekskul yang ada. Nah tadi kan di setiap anak itu harus mengikuti satu ekskul. Kalau misalkan dia udah mengikuti satu ekskul, tiba-tiba di pertengahan ini tidak sampai 1 tahun dia keluar, apakah itu boleh? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena tadi berdasarkan prinsip yang pertama, jadi memang kita fokuskan pada satu hal. Oleh karena itu sebelum mereka memilih ya, ada persetujuan kayak angket gitu yang ditandatangani oleh orang tuanya, sehingga ya sudah paten gitu kan. Dalam satu masa ajaran, 1 tahun ajaran mereka hanya satu gitu. Meskipun dia pengen keluar, ya paling tidak kita membicarakan secara baik-baik dulu kenapa mau keluarnya, masalahnya kenapa, kan bisa didiskusikan sehingga kita cari solusi yang terbaik. Tapi kalau misalkan dia nggak keluar gitu, tapi mau pindah ekskul aja, Tadi kayaknya yang 1 tahun. tapi nggak mau, tetap harus kayak pengen pindah ekskul gitu. Maksa. Iya, maksa gitu. Gimana? Selama ini sih mungkin ada beberapa yang kayak gitu di tahun-tahun sebelumnya, tapi di tahun sekarang karena kita sudah tahu tahun sebelumnya ada seperti itu, kita lebih memperketat lagi. Jadi kita selain dari bilang ke anak-anak supaya memilih ekskul mereka, kita juga sosialisasi dulu kepada orang tua gitu. Jangan sampai anaknya berhenti di tengah-tengah jalan, jangan sampai anaknya keluar, jangan sampai anaknya pengen ini pengen itu kayak temennya. Jadi kalau bisa anak itu emang pengen ngikut dari dirinya sendiri gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu belum ada lagi kejadian seperti itu. Ibu, berarti kalau seandainya anak itu emang pengen pindah ke ekskul yang lain, berarti nunggu dah tahun depan aja gitu, Bu? Iya. Oh, betul. Ya cuman perjanjiannya gitu kan, ikut ekskul itu harus 1 tahun gitu. Tanda tangan materai ya? Enggak sih, yang nggak pakai materai, tanda tangan doang ya. Menurut pendapat Ibu, adakah perbedaan karakter anak yang mengikuti ekskul dan anak yang tidak mengikuti ekskul? Tentu ada. Perbedaannya itu pasti sangat kelihatan ya, terutama dari pengetahuan yang mereka peroleh ya. Anak-anak yang ikut ekskul, wawasan yang mereka peroleh dengan anak yang tidak mengikuti ekskul tentu berbeda. Contoh dari desain grafis, anak-anak yang ikut desain grafis tentu komputernya lebih high daripada mereka yang tidak mengikuti. Anak-anak futsal, mereka main bolanya lebih mengetahui strategi, taktik, cara permainan daripada mereka yang tidak mengikuti, ya kan? Karena kan balik lagi kepada wawasan atau pengetahuan yang mereka dapat, sehingga pengetahuan dan wawasan itu bisa merubah karakter seseorang. Nah, karakternya justru akan berbeda kelihatan. Untuk dari siswanya sendiri itu ada kesenjangan nggak tuh Bu? Misalkan kamu mah ikut desain grafis, aku mah enggak, jadi aku nggak usah ini deh, nggak usah belajar atau susah gitu misalkan. Jadi ada kira-kira ada mungkin bahasanya apa ya? Minder ya. Kira-kira kalau seperti itu gurunya harus bagaimana tuh Bu? Gitu. Jadi pasti ada aja tuh yang namanya bahasa anak-anak gitu ya Bu ya? Ada sih pasti, terutama saya ngajar desain grafis, ekskul, saya juga ngajar TIK. Di kelas 3 itu waktu itu pernah ada yang bilang, mereka mah ekskul desain grafis, aku kan enggak gitu kan. Nah dari situ ya saya pertama berbicara dulu kepada anaknya, enggak apa-apa kok gitu, enggak ada sesuatu yang lebih lebih tinggi daripada yang lain, kita semua sama-sama belajar gitu kan.
Atau juga ketika di pelajaran itu saya juga akan menyampaikan mungkin beberapa tidak spesifik seperti di desain grafis, tapi menyampaikan beberapa yang mereka perlu tahu gitu di desain juga sama gitu. Ya, jadi kita lebih ngerangkul anak tersebut supaya tidak minder gitu. Dan bisa jadi juga kita sambil ngajak dia supaya tahun depan makanya ikutan gitu. Ngajak. Ibu, kira-kira di SD yang Ibu ajar sekarang berapa alokasi waktu pada setiap ekskulnya? Nah, kalau untuk pramuka itu 1 jam biasanya. Kalau futsal, kalau pramuka tadi wajib. Kalau yang pilihan futsal itu sekitar 2 jam, ya, 4 kali pertemuan. Kemudian kalau renang 2 jam, 4 kali pertemuan. Hadroh itu 1 jam, 4 kali pertemuan juga semuanya. Seni tari itu 1 jam, kalistung 1 jam, karate 1,5 jam. Terus English dan desain grafis 1 jam. Berarti di setiap ekskulnya itu kayak alokasi waktunya itu sejam-sejam ya, Bu? Karena kebanyakan kayak tadi. Iya, kurang lebih kebanyakan 1 jam, tapi ada beberapa yang 2 jam kayak futsal dan renang. Futsal renang 2 jam, kalau karate 1,5 jam. Menurut Ibu dengan yang pramuka tadi 2 jam, terus karate 1,5 jam dan yang lainnya dengan waktu masing-masing itu kira-kira efektif nggak sih Bu untuk ekskul pada masing-masingnya? Iya. Menurut Ibu apakah dengan waktu sekian jam per pertemuannya itu menurut Ibu dengan waktu sekian jamnya pada masing-masing ekskul tersebut apakah sudah efisien Bu untuk ekskulnya sendiri? Kalau dari segi efisien sebenarnya cukup, hanya saja mungkin kalau untuk pendalaman lebih dalam lagi itu masih kurang. Tapi kalau secara materi, secara global yang kita bahas itu kurang lebih sudah cukup. Lalu dari berbagai ekskul yang ada di SD Nais, ekskul apa yang banyak diminati oleh anak-anak? Oke, baik, kalau untuk ekskul yang paling banyak diminati itu yang pertama ada futsal. Dia sampai 50 kalau nggak salah. Kalau yang kedua itu ekskul desain grafis. Ekskul baru dibuka tahun ini tapi sudah mencapai 42 orang yang ikut. Itu 3 sesi. Kalau tadi kan futsal 2 sesi, kalau ini 3 sesi. Terus yang ketiga itu hadroh. Nah, itu lumayan cukup banyak. Kalau buat ekskul yang futsal itu khusus buat cowok atau ada juga yang ceweknya? Dulu ada 1 orang, dulu ada tahun lalu tuh, tahun berapa ya, saya lupa. Ada 1 anak yang ikutan cewek, karena kita kan tidak diskriminasi wanita ya ikutan. Saya juga suka main bola soalnya. Tapi kalau sekarang memang laki-laki semua, rata-rata semuanya laki-laki. 2, 3. Menurut Ibu, kira-kira sudah berapa persen siswa yang sudah bisa mengembangkan bakatnya dari mengikuti kegiatan ekskul di sekolah ini? Ini untuk siswa yang sudah mengembangkan bakatnya secara prestasi atau bagaimana secara kemampuan? Kalau dari segi prestasi atau juara-juara di luar, dari ekskul tari itu sudah lumayan banyak gitu ya. Mungkin kalau ekskul-ekskul lainnya itu masih proses. Kita juga pernah juara pantomim ya. Iya, saya pernah dengar tuh Nais juara 1 ya. Juara 1 atau 2 gitu. juara berapa ya? Waktu itu juara 1 di Iya, juara itu 1 yang di kecamatan. di kecamatan. Terus juara 2 di kabupaten kalau nggak salah. Keren. Orang yang sama. Orangnya sama, Sama 2. biasanya dari kecamatan terus Langsung. lagi kabupaten gitu ya Bu ya. Sama. Nah, terus kalau dari segi kemampuan, tentu pengembangannya itu cukup berkembang ya, sangat berkembang gitu ya. Dari anak yang tidak bisa nendang lah bahasanya, dia jadi bisa lihai gitu kan, ngoper, ngegocek teman-temannya. Dari anak-anak yang belum bisa megang mouse itu masih pakai 1 jari, nah sekarang udah bisa megang gini gitu ya. Dari anak yang belum bisa ngetik sekarang udah bisa ngetik. Dari anak yang belum tahu warna sekarang udah tahu warna. Bahkan ada anak yang pernah bilang ke saya, "Miss, aku suka deh ikut ekskul desain grafis gitu. Aku jadi bisa ngedit banyak loh gitu. Aku jadi bisa ngedit semua jadwal pelajaran. Aku bisa ngedit banner, bisa ngedit
macam-macam. Mama aku juga pernah nyuruh aku ngedit gitu. Jadi kan ada sesuatu hal yang itu baru ya, dan orang tua itu pasti ketika mendengar hal tersebut senang. Bahkan orang tua cerita, Miss, anak aku cerita gitu, katanya masuk desain grafis itu habis ngedit ini ya Miss, Sumpah Pemuda gitu ya, flyer gitu. Dia senang banget bisa ngedit kayak gitu aja, senang gitu kan. Nah, itu kan sebuah peningkatan yang cukup drastis.